Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fitriawan dari Tripsin Angkatan 2023 dari kelas Internet of Things yang diampu oleh Pak Parianto. Di sini saya akan membuat sebuah monitoring ketinggian air dengan sensor ultrasonik HCSR 04. Monitoring ini digunakan oleh operator bendung sebagai waspada dan sebagai pengendalian pintu air. Selain menggunakan sensor, saya juga menggunakan buzzer atau alarm sebagai peringatan untuk operator agar segera membuka pintu air ketika air banjir sudah meluap. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada, yang pertama ada microcontrollernya. Saya menggunakan ESP8266 dari Note MCU V3 Lolin. Kemudian saya menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04 sebagai monitoring ketinggian air. Kemudian untuk alarm peringatan banjir saya menggunakan buzzer yang telah saya hubungkan ke jumper female to female. Kemudian saya menggunakan jumper female to female untuk menghubungkan antara microcontroller dan ultrasonic. Dan untuk membuat kode memasukkan kode ke microcontroller, saya menggunakan kabel micro USB. Dan untuk simulasi ketinggian air bendungnya, saya menggunakan ini wadah. Saya penutupnya sebagai ketinggiannya. Berikutnya saya akan merangkai di sini untuk sensor ultrasoniknya. Nah, untuk VCC yang berwarna hitam ini saya hubungkan ke microcontroller ke 3 volt. Kemudian untuk GND atau ground saya hubungkan ke ground di microcontroller. Kemudian untuk trig yang berwarna putih saya hubungkan ke D5. Terakhir echo pinnya saya hubungkan ke pin D6. Kemudian untuk menghubungkan buzzernya positif ke pin D7. Kabel hitamnya atau negatifnya ke ground. Ini dia untuk rangkaiannya. Dan saya hubungkan USB-nya. Selanjutnya pembuatan kode. Jadi sebelum ke pembuatan kodenya, karena saya menggunakan ESP8266 yang mana bisa dihubungkan ke WiFi, jadi saya bisa menggunakan platform IoT. Di sini saya menggunakan platform Tinger.io. Anda bisa buka di console.tinger.io/login. Nah, di sini saya sudah mempunyai akunnya. Saya tinggal login. Kemudian di halaman ini kita buat dulu device-nya. Kita tambahkan device, create device. Kemudian sudah menggunakan Tinger.io protokol. Di sini device ID-nya bebas karena saya menggunakan alat ini untuk ketinggian air. Saya gunakan hanya ketinggian air. Kemudian untuk device kredensialnya kita random saja. Ya. Kemudian ini bisa di copy, ctrl C untuk nanti dimasukkan ke kode. Ini sudah. Kemudian add device. Nah, setelah itu di sini kita ke kodenya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat kodenya. Di sini saya menggunakan library Tinger ESP8266 untuk menghubungkan antara IoT yang saya buat ke Tinger.io. Nah, di sini menggunakan ESP8266. Kemudian untuk deklarasi Tinger.io-nya
Ini username-nya diisi, tadi saya menggunakan username, dan device ID-nya tadi ketinggian air. Nah, untuk device kredensialnya tadi yang saya copy tadi, tinggal di paste. Kemudian untuk SSID-nya dengan nama WiFi yang terhubung di laptop, saya menggunakan WiFi ini. Passwordnya. Kemudian tadi saya telah menghubungkan antara buzzer ke pin D7, kemudian trig pinnya ke D5, echo pinnya ke D6, sudah sesuai. Dan di sini tambahkan deklarasi variabelnya, dan masuk ke file setup. Ini kita setup koneksi WiFi-nya dulu, mengoneksikan WiFi. Kemudian setelah WiFi terkoneksi, maka bisa kita hubungkan node MCU-nya ke tinor.io yang tadi. Ini dengan outputnya tinggi air dan buzzer. Nah, kemudian untuk sensor ultrasoniknya kita gunakan sebagai jarak antara air, ketinggian air, ke sensor ultrasoniknya. Ini jarak airnya. Nah, ini untuk ketinggian air. Ketika ketinggian air lebih dari 15 dan ketinggian air kurang dari atau sama dengan 17, maka itu terindikasi bahwa air sudah penuh. Ketika air sudah penuh, maka akan diberi peringatan alarm buzzer. Nah, kemudian untuk ketinggian air lebih dari 5 dan ketinggian airnya kurang dari atau sama dengan 15, itu buzzernya menyala, tapi menyala dengan sekali beep. Nah, kemudian di sini untuk air yang kosong, buzzernya tidak menyala. Sudah. Dan sekarang bisa kita hubungkan. Nah, di sini sudah terbaca on com3.mcu. Jadi sudah terhubung antara rangkaiannya dengan kode. Kemudian bisa kita upload. Bisa kita upload. Nah, sudah terupload. Mari kita cek di Tingerio-nya apakah sudah terhubung. Nah, di sini sudah terlihat online bahwa berarti sudah terhubung antara Tingerio dan rangkaiannya. Kemudian lanjut ke pemasangan alat ke dalam simulasi. Ini rangkaian yang telah saya buat. Ini ultrasoniknya, buzzer, dan microcontrollernya. Saya hubungkan ke laptop. Ini merupakan simulasi dari bendungnya yang akan nanti saya isi air. Kemudian di sini saya telah membuat dashboard. Saya beri nama ketinggian air. Jadi saya tinggal add widget di sini, beri ketinggian air. Dengan fixed value dari resource ketinggian air, value-nya tinggi air. Ini setiap 1 detik data dikirimkan. Kemudian saya tambahkan lagi indikator ketinggian saat kondisi bahaya, saat kondisi waspada, menggunakan GAU. Search. Device ketinggian air menggunakan value. Menggunakan value. Ini saya beri interval 1 second. Agak lama ya. Nah, oke. Value
value-nya tinggi air. Nah, ini saya atur di display option-nya, minimal value-nya dari ini karena kelebihan di wadahnya, nanti saya perlihatkan dari 6 sampai 17. Oke. Dan saya bisa tambahkan juga real time. Halo. Nah, sudah. Nah, jadi di sini saya langsung memulai simulasinya saja. Saya juga akan menampilkan data dari Tinker.io, data ketinggian air dan data waktu real time-nya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini disimulasikan air banjir ini mengalir ke bendung. Kemudian terlihat data ketinggian airnya naik. Nah, data ketinggian air ini digunakan oleh operator untuk mengoperasikan pintu air bendungan atau pintu air bendung. Ketika tinggi airnya sudah mencapai indikator kuning, tinggi air sudah mencapai indikator kuning, sini bentar. Nah, maka buzzer akan menyala. Kemudian orang operator dari bendungan akan waspada untuk ketika air sudah mencapai atas, pintu air bendungannya akan dibuka oleh orang operator. Nah, air sudah sangat bahaya. Jika air sudah sangat atas, ini menunjukkan bahwa bahaya, dan operator akan langsung membuka pintu air dari bendungan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.